Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana Kastela, peserta Latsar CPNS BMKG angkatan 51 kelompok 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengalaman saya dan insight yang saya dapatkan selama pembelajaran sikap perilaku bela negara, baik pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus. Pertama, pembelajaran secara sinkronus di mana kami mengikuti pelajaran yaitu secara langsung, yaitu dengan berdiskusi dengan pemateri dan interaksi dengan peserta lainnya. Di mana dalam pembelajaran ini membantu saya memahami konsep materi yang telah diberikan lebih jelas karena terdapat sesi diskusi dan tanya jawab mengenai apa yang belum dipahami. Sedangkan belajar secara asinkronus yaitu melakukan belajar mandiri melalui materi yang telah disediakan pada LMS BMKG dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemateri. Keseluruhan pembelajaran agenda 1 baik secara sinkronus maupun asinkronus dapat kita pahami bahwa sikap perilaku bela negara itu bukan hanya tentang mempertahankan negara secara fisik, tetapi merupakan sikap dan tindakan yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana melalui pelaksanaan tugas yang profesional, disiplin, berintegritas, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di dalam materi sikap perilaku bela negara ini terdapat 3 materi yang dibahas, yaitu mengenai wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Di mana yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Di mana dalam materi ini saya dapat memahami betapa pentingnya memiliki cara pandang sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Di mana sebagai aparatur sipil negara, wawasan kebangsaan itu menjadi fondasi dalam kita menjaga persatuan, terus menghargai keberagaman, bersikap netral, serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Di mana di sini saya menyadari bahwa sebagai ASN itu kita memiliki peran yang strategis sebagai pelayanan publik sekaligus perekat persatuan bangsa ini. 2 yakni analisis isu kontemporer. Di mana dari pembelajaran ini saya belajar bahwa sebagai aparatur sipil negara saat ini kita menghadapi banyak sekali tantangan yang semakin dinamis seperti perkembangan teknologi, transformasi digital, perubahan sosial, disrupsi informasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tugas daripada ASN. Maka dari itu, kita sebagai aparatur sipil negara, kita dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir secara kritis, adaptif, inovatif, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai perubahan dan juga tantangan yang terjadi. Di sini saya memahami bahwa perubahan itu harus dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Dan materi yang terakhir yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Di mana dari mempelajari ini saya memperoleh pemahaman baru bahwa kesiapsiagaan bela negara itu bukan hanya tentang kesiapan fisik kita, tetapi juga mental kita, kedisiplinan kita, tanggung jawab kita, kemampuan bekerja sama kita, serta kesiapan kita dalam menghadapi situasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan juga pelayanan publik. Di mana dari materi ini mengajarkan bahwa pentingnya membangun karakter seorang ASN yang tangguh, responsif, dan memiliki semangat pengabdian kepada negara. Selama belajar pada agenda 1, insight utama yang saya dapat bahwa kita menjadi seorang aparatur sipil negara itu bukan hanya menjalankan pekerjaan secara administratif saja, tetapi kita juga menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keutuhan bangsa kita melalui pelayanan publik secara profesional, berintegritas, adaptif, berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di sini saya sebagai CPNS BMKG, saya menyadari bahwa bentuk aktualisasi nilai tersebut dapat saya lakukan melalui penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung keselamatan masyarakat dan pembangunan nasional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi